membawa orang yang di luar daripada agama, membawa mereka ini dia menjadi ada agama. Karena semua itu hanya Allah letakkan dalam agama. Pokoknya kesuksesan apa semua ini hanya cuma Allah letakkan dalam agama yang sempurna. Yang penting mengikuti daripada contoh Nabi. Jangan kita melenceng daripada kerja Nabi. Dan kalau hadir subhanahu wa ta'ala orang sudah mengaku sudah berilmu. Nah sekarang sudah ada hadis subhanahu wa ta'ala, bahkan mereka sudah mengaku mereka ini Tuhan, mereka ini Nabi, dan mereka ini mempunyai ilmu yang sangat kuat. Sebenarnya subhanahu wa ta'ala ini salah. Tidak ikut Nabi maka kita akan tersesat. Memperlihatkan daripada ilmu kita, ini ilmu hadis subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membandingkan daripada ilmu iblis, laknatullah alaih, kita tidak akan membandingkan. Kita tidak akan membandingi daripada ilmu iblis. Maka hadis subhanahu wa ta'ala, orang yang begitu hadis subhanahu wa ta'ala sudah jauh daripada agama. Maka mereka sudah mengaku-ngaku sebagai orang yang banyak ilmu yang sangat tinggi. Bahkan mereka itu sudah memperlihatkan daripada ilmu mereka membakar. Masya Allah. Ini yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi baginda Nabi SAW. Ini yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita. Yang dicontohkan oleh Nabi kita, sholat, puasa, zakat, haji. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang paling besar yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW menyampaikan daripada agama. Seperti itu Rasulullah. Jadi kita sebagai umat Nabi, bagaimana kita mengambil daripada estafetnya? Karena sudah tidak ada Nabi lagi. Walaupun manusia di muka buminya Allah subhanahu wa ta'ala membuat kemaksiatan, tidak akan Allah turunkan lagi Nabi. Jadi hanya kita-kita ini dia subhanahu wa ta'ala menyambung daripada risalah kenabian. Siapa lagi yang membawa atau menyebarkan daripada agamanya? Hanya kita ini hadis subhanahu wa ta'ala. Karena Masya Allah, sakingnya lebih mulianya kita ini dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah sudah cantumkan dalam Al-Quran kita ini umat yang paling terbaik. Umat yang paling terbaik. Kenapa hadis subhanahu wa ta'ala Allah tidak letakkan di umat yang terdahulu? Mereka berzikir di pinggir lautan, lautan akan jadi manis. Kenapa Allah tidak letak di umat yang terdahulu? Allah hanya letakkan di umat yang terakhir. Umatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan amalan kita ini ada sebenarnya sedikit. Kalau amalan-amalan yang sahabat-sahabat yang telah lalu, yang telah dulu hadis subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Ada yang mengatakan ada yang 900 tahun, ada yang 1000 tahun. Ini amal mereka. Tapi hari subhanahu wa ta'ala mereka mengamalkan daripada amal mereka selama ribuan tahun tidak akan membandingi daripada amal kita. Itu janji Allah hadis subhanahu wa ta'ala. Tapi hadis subhanahu wa ta'ala hanya kita sia-siakan saja. Ini amalan-amalan walaupun amalan sedikit. Tapi kehidupan kita ini subhanahu wa ta'ala hanya sementara. Karena kita ini hanya kecil-kecil.
kecil sekali amalan kita. Hanya 60-70 tahun saja kita hidup di dunia. Kita mengaku sebagai orang yang berilmu. Maka Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita Subhanahu wa ta'ala berdoa kepada Allah. Bagaimana Allah matikan dalam husnul khotimah kita. Ini yang perlu kita lakukan. Bagaimana kita doa kepada saudara kita, bagaimana mereka ini bisa, karena Allah sudah letakkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum alaikum nar, jagalah dirimu. Allah katakan pidahali botia batang hadis Subhanahu wa ta'ala, jabu mudah botia ambung pulangon hadis Subhanahu wa ta'ala, jamu dah hial untuk botia nunggal pulangon. Dah lalu agama hadis Subhanahu wa ta'ala. Masa dia hadis Subhanahu wa ta'ala mari pemikiran buat dia tuang ombong. Hanya isi perut saja hadis Subhanahu wa ta'ala di pikiran mereka, di dalam hati mereka. Tidak hanya memikirkan daripada mereka ini bisa terselamat dari azabnya api neraka. Karena ada ayat, jagalah dirimu, istrimu, anak-anakmu dan ahli keluargamu dari kebaran api neraka. Ini hadis Subhanahu wa ta'ala penting. Pentingnya daripada agama ini. Jadi saudara kita, tetangga kita, kalau kita sudah punya istri, maka kita ini sudah mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Kalau sudah ada anak, lebih tertambah lagi tanggung jawab kita. Maka mereka ini yang bisa, kalau kita tidak ajak mengamalkan daripada agama, maka mereka ini yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka di Subhanahu wa ta'ala. Makanya di Subhanahu wa ta'ala dibuat, kenapa kita keluar di jalan Allah, kenapa kita mengusaha daripada atas agama, bagaimana kita bisa mengeluarkan daripada kebesaran makhluk dalam hati kita dan memasukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam hati kita. Maka Subhanahu wa ta'ala ini sudah dibuat oleh para sahabat. Dan iman kita ini sebenarnya, kalau istilahnya bahasa Manado, iman kita ini masih kalupe. Masih kalupe, masih kecil. Jadi bagaimana kita mengusaha daripada atas iman, atas agama. Dakwakan ini agama di Subhanahu wa ta'ala. Karena ini sudah terbukti hari Subhanahu wa ta'ala. Sudah terbukti sahabat sukses karena amal agama, mengamalkan agama. Nah sekarang Subhanahu wa ta'ala manusia hanya mencari kesuksesan dunia. Bagaimana mereka itu pikir rumah mereka itu bisa bertingkat-tingkat. Bagaimana mereka sudah punya motor, pingin lagi suka mobil. Ini harus Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mereka bisa mempunyai harta yang banyak. Ini harus Subhanahu wa ta'ala. Tapi harus Subhanahu wa ta'ala dia tidak mengusahakan bagaimana kesuksesannya ini di akhirat ini, bagaimana harus Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan semuanya. Allah berikan karena Allah Maha Pengasih. Semua Allah berikan, tapi harus Subhanahu wa ta'ala kalau kita hanya mengusaha cuman atas dunia, maka Allah berikan dunia. Kalau kita tidak berusaha untuk kesuksesan untuk akhirat, maka kita tidak akan mendapatkan kesuksesan di akhirat nanti. Karena hadis Subhanahu wa ta'ala yang lebih penting kita cari di dunia ini kesuksesan di akhirat. Bukan kesuksesan di dunia. Kalau hanya Rasulullah ini ingin kesuksesan dunia ini hadis Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah ini memang sukses di dunia.
tapi dia tolak hadis Subhanahu wa taala. Allah tawarkan dia emas sebesar gunung Uhud, tapi dia tolak. Hanya dia memilih makan sehari dan tidak makan 3 hari. Kalau kita tidak, terbalik. Sedangkan jamu alang hui hadis Subhanahu wa taala mahehe lihat dunia. Ini. Lihat dunia, apalagi itu. Sedangkan putih jangan kita makan, rokok saja. Rokok sama dengan orang gila. Bagaimana kita tanamkan dalam agama ini hadis Subhanahu wa taala? Kita tidak mengamalkan agama, bagaimana kita punya pikiran itu seperti itu? Usaha, bagaimana pikiran kita seperti itu? Bagaimana anu jadi keluari ya Allah? Anu jamu alang itu la ilaha illallah. Kalau audito betul memikiran agama, subhanallah. Maka hadis manatala kita ini masih iman kalupe istilahnya bersama. Jadi bagaimana kita ini Tuhan Subhanahu wa taala bisa mengekalkan daripada hidayah kita, jangan sampai hidayah kita ini dia bisa terlepas dalam diri kita. Maka kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah. Dan kita ini Subhanahu wa taala sungguh dirindukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ini Subhanahu wa taala ini saya tamsilkan orang pekerja bangunan. Walaupun dia hanya main-main tetap dia mendapatkan gaji, mendapatkan upah. Walaupun hanya main-main. Kalau keluar di jalan Allah, walaupun hanya main-main, pasti dia akan mendapatkan upah. Upah bukan di dunia, tapi nanti Allah berikan upah di akhir. Apa itu upahnya? Surga. Kalau di dunia, duit hanya 100.000. Lo tak mengidi, lo kulitang ini. Kalau di sana, semua tidak akan habisnya. Seperti itu ada semua nata. Tamsilannya kita kerja ke bos kita, bos, apa yang saya kerjakan hari ini, kerja kamu ini, itu hanya untuk mendapatkan uang 100.000. Kita sudah berbondong-bondong kerja sini, sudah banting tulang banting. Tapi hanya habis sesaat saja. Kalau kita kerja banting tulang banting untuk perkara agama, maka hadis Subhanahu wa taala akan mendapatkan yang lebih dari itu hadis Subhanahu wa taala. Salah dari Nah, mungkin saya ini bukan penceramah, tapi hanya saya taat saja. Walaupun hanya diputus oleh Amir, jadi saya taat kepada Amir. Jadi saya ini belum layak duduk di atas sini. Yang layak ini yang ustadz yang sudah dari Tomboro, sudah habis atau ustadz yang lebih tinggi hadis Subhanahu. Karena di sini hadis Subhanahu kalau kita tidak belajar, dan saya duduk di sini hanya belajar hadis Subhanahu. Karena semua itu dalam pembelajaran semua. Kalau kita tidak belajar, maka kita tidak akan tahu dan kita tidak akan paham. Semua hadis Subhanahu hanya pembelajaran. Dan saya ini dia hadis Subhanahu istilahnya saya ini seperti buah pepaya. Saya yang di atas ini mantap. Kalau yang di bawah ini memang sudah masak, apalagi itu Ustadz Abu Karam. Jadi insya Allah insya Allah musda lagi sudah dekat. Jadi kita persiapkan diri kita untuk Jor Udama kita ini dia sudah dekat lagi. Jadi kita siapkan diri kita. Hanya niat saja kita, Allah sudah tulis di
di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala niat kita. Apalagi niat kita tunaikan niat kita, maka insya Allah akan Allah lindungi kita sampai akhir kiamat. Jadi insya Allah hadirin. Jadi sebelum kita sampai ke jur ulama, jadi kita berbondong-bondong mencari tafakur. Jangan sampai kita mengharap kepada makhluk. Jangan mengharap kepada makhluk. Sedangkan kita berbondong-bondong untuk mencari